Pertandingan babak kedua pun akan segera dimulai dan sebelum peluit berbunyi, Sukamoto melihat ke arah Mitsuki. Mitsuki sendiri memberi tanda dengan menganggukkan kepalanya dan ketika wasit meniup peluit, bola yang dioperkan kepada Narukami, Narukami sendiri melihat ke arah Indo dan mengambil ancang-ancang untuk memberikan operan ke belakang. Sementara itu, Sukamoto, Mitsuki, Oshiba, dan Kimista langsung maju dan berniat memberikan pressure, tapi yang mengejutkan, di sini Narukami tersenyum, ia kemudian berbalik arah dan tidak jadi mengoper kepada Indo. Tentu Narukami berniat untuk mendribble bola dan hal itu membuat tiga pemain depan Seishiki yakni Sukamoto, Mitsuki, dan Oshiba terkecoh. Sementara itu Narukami yang maju ke depan, ia kemudian dihadang oleh Kimista. Narukami pun melakukan back heel ke belakang kepada Tokira, namun sayangnya belum juga Tokira menguasai bola. Di sana ada Satao yang mengganggu Tokira, bahkan Satao berhasil untuk menendang bola. Bola tendangan Satao pun melambung ke arah Suzuki. Para penonton pun bertanya-tanya apakah Suzuki akan bisa mendapatkan bola. Akan tetapi yang mengejutkan entah datang dari mana, di sana ada Nekotani yang kemudian bisa menyundul bola. Para penonton yang melihat itu pun langsung heboh karena babak kedua yang baru aja dimulai, kedua tim langsung menampilkan pertarungan yang sangat sengit. Tsunayama berkata jika kedua tim menampilkan pertarungan ofensif dan defensif di level yang sangat tinggi. Gao Nakano juga bilang di sini kedua sekolah benar-benar bersaing untuk menjadi yang terkuat. Sementara itu Kazuhiko bilang jika ada yang bisa menghancurkan ini, itu akan menjadi dasar kekuatan mereka untuk lebih berkembang. Nah, bola yang sebelumnya disundul oleh Nekotani sekarang terlihat Indolah yang menguasai bola. Indo juga langsung mengirimkan umpan ke sisi kanan pertahanan Seishiki yang dimana sebenarnya Indo menargetkan Serizawa yang dijaga oleh Haibara. Hoshino yang melihat itu pun berkata ada perbedaan tinggi badan antara Haibara dan juga Serizawa. Akan tetapi yang mengejutkan tiba-tiba ada Kimista yang melompat dan berhasil menyundul bola. Ya sebenarnya dibilang nyundul enggak juga karena setelah itu Kimista malah jatuh terpental dan hal itu membuat Sakuragi mendapatkan lemparan ke dalam. Kurusu dan Shiratori yang melihat itu pun berkata jika ini tidak seperti Kimista yang biasanya, ia mundur menggunakan seluruh kekuatannya. Nah, Sakuragi yang mendapatkan lemparan ke dalam, lagi-lagi mereka memberikan bola kepada Serizawa yang dijaga oleh Haibara. Para penonton pun berteriak jika jangkauan kaki mereka berdua berbeda. Serizawa bisa dengan mudah mempertahankan bola karena memiliki kaki yang lebih panjang. Di sisi lain, Aiba berkata menyerang di tempat yang sudah jelas kau bisa menang adalah salah satu prinsip atau aturan di dalam pertarungan. Ya, di sini memang Haibara cukup kesulitan untuk merebut bola dari Serizawa. Apalagi di sisi lain ada Indo yang berlari dan meminta bola. Haibara pun berteriak jika niat kalian itu sangat jelas, akan tetapi yang mengejutkan Serizawa tidak mengoper kepada Indo, melainkan berbalik arah dan berniat menerobos maju. Tentu hal itu membuat Haibara terlambat bereaksi, tapi yang mengejutkan setelah Serizawa berbalik arah, di depannya sudah ada Kimista yang mengcover Haibara dengan melakukan tackle. Bola pun jadi keluar lapangan dan Sakuragi kini mendapatkan sepak pojok. Kimista memang berhasil mengcover Haibara dengan sangat baik, bahkan Usui juga mengakui hal itu. Akan tetapi, di sini Usui berkata jika Kimista tidak mendengarkan perkataan Mitsuki. Kimista pun bertanya perkataan yang mana dan Usui bilang, aku pikir tentang skillmu yang tidak cocok digunakan untuk bertahan. Usui juga kemudian meminta untuk Kimista lebih egois
egois demi bisa memaksimalkan skill yang ia punya. Pada awalnya Kimista pun hanya diam, tapi ia berkata jika ini adalah dan belum juga ia menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba ada Oshiba yang memegang kepala Kimista dan berkata, "Kau semakin baik karena sudah mulai paham di mana tempatmu yang seharusnya." Tentu hal itu membuat Kimista marah dan berakhir ribut seperti biasanya. Di sisi lain, Gao Nakano yang melihat Kimista dan Oshiba ribut bertanya apa mereka berdua emang enggak akur. Kazuhiko lalu menjawab semakin banyak mereka berkelahi, semakin baik juga hubungan di antara keduanya. Nah, Sakuragi yang mendapatkan sepak pojok dan yang akan mengeksekusi itu si Indo. Indo pun langsung mengirimkan bola ke dalam kotak penalti dan lagi-lagi yang Indo tuju itu si Serizawa. Haibara yang mengawal Serizawa pun gak tinggal diam, ia melompat dan berniat untuk menghalau bola. Akan tetapi, dikarenakan posturnya yang tidak tinggi, ia gagal mendapatkan bola dan parahnya, malah si Serizawa yang berhasil menyundul bola dan bola mengarah ke tiang jauh. Namun gokilnya, lagi-lagi dan lagi di sana ada Kimista yang berhasil menahan bola meski harus menggunakan wajahnya. Sensiki pun kembali terhindar dari kebobolan, sementara itu Sakuragi kembali mendapatkan sepak pojok. Tentu penyelamatan yang Kimista lakukan membuat seluruh pemain Seishiki menghampirinya. Bahkan Mitsuki bilang kalau lain kali ia akan memberikan Kimista 100 yen. Usui juga bertanya apa kau nggak apa-apa, tapi di sini Kimista malah menjawab jika aku memiliki mimpi. Itulah alasan kenapa aku egois. Namun sebelum kita tahu apa mimpi Kimista, kita berpindah sebentar ke sisi mbaknya Oshiba dan juga ayahnya Kimista. Di sini mbaknya Oshiba kesal karena menurutnya Oshiba harus turun dan membantu rekan-rekannya keluar dari ancaman para pemain Sakuragi. Tapi di sini ayah Kimista bertanya apa mbaknya Oshiba tahu arti dari istilah Dream Killer. Mbaknya Oshiba pun menjawab itu adalah seperti saat seseorang bilang aku ingin jadi seperti ini, membicarakan mimpi besar mereka. Terus kamu atau orang lain bilang kamu nggak bisa melakukan itu atau kamu nggak akan pernah bisa lakukan itu. Biasanya hal seperti ini mereka sering mendengar perkataan seperti itu dari orang tua atau saudara mereka. Tapi ayah Kimista bilang jika itu definisi umum dan tidak berlaku bagi Kimista. Namun sebelum kita tahu kelanjutan dari perkataan ayah Kimista, kita berpindah dulu ke dalam lapangan. Di mana Sakuragi yang sebelumnya dapat sepak pojok dan Indo yang mengeksekusinya, lagi-lagi ia mengirimkan bola ke tengah mengarah ke posisi Haibara dan juga Serizawa. Tentu Haibara kembali berniat melompat sembari berkata untuk tidak meremehkannya terus. Akan tetapi yang mengejutkan di depan Haibara ada Mitsuki yang melompat dan kocaknya sembari melompat Mitsuki berkata ini adalah lompatan dan sundulan jilik. Dengan lompatan yang sangat tinggi Mitsuki berhasil menjauhkan bola dari gawang Seishiki meski setelahnya ada scrimmage karena Sukamoto gagal untuk membuang bola yang Mitsuki sundul. Namun dengan cepat Satoru berhasil menendang bola jauh ke depan. Bola pun mengarah kepada Oshiba yang terlihat dijaga Arima. Bahkan di sini Oshiba bisa dengan sempurna menguasai bola. Akan tetapi Oshiba tidak langsung melakukan counter attack. Ia berusaha untuk tetap mempertahankan bola. Dan yang mengejutkan ada Kimista yang berlari dari belakang. Tentu seluruh para pemain Sakuragi tahu jika Oshiba akan langsung memberikan operan kepada
kepada Kimista begitu posisi mereka bersampingan. Arima juga sebenarnya sudah mengambil posisi untuk mengantisipasi umpan itu, tapi yang mengejutkan begitu Kimista melewati Oshiba, si Oshiba ini tidak langsung memberikan bola kepada Kimista. Tentu hal itu membuat para pemain Sakuragi terkejut. Oshiba juga kemudian berbalik arah dan sembari menjatuhkan badan, ia menendang bola jauh ke depan. Ya, tentu ini kesempatan emas bagi Seishiki karena Kimista juga enggak offset. Akan tetapi dari belakang ada Kisaragi yang mendorong Kimista, bahkan di sini Kimista sampai jatuh tersungkur. Wasit pun menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran. Kisaragi juga terlihat protes, tapi ketika wasit bertanya, si Kisaragi langsung ngeles kalau tadi dia ngomong ke dirinya sendiri. Di samping itu, Marokawa, Kai, dan para penonton bilang jika di babak kedua ini Kimista aneh, ia berlari sekuat tenaga dari belakang, padahal kita semua tahu Kimista ini bukan tipe pemain yang seperti itu. Ubukata juga bertanya-tanya apa sih Kimista nggak apa-apa karena dia bermain sedikit berlebihan. Di samping itu, Kimista yang gagal melakukan counter attack terlihat kesal, tapi si Mitsuki malah bilang tingkat kekerenan Kimista meningkat ke level 2. Sementara si Oshiba malah merosting Kimista dengan berkata jika dia lambat banget, kakimu lambat seperti seekor kura-kura. Kimista pun kemudian menjawab untuk Oshiba tutup mulut, diam mati saja dasar kau sampah. Nah, Seishiki yang dapat tendangan bebas di tengah lapangan, para penonton terkejut karena yang mengeksekusi itu si Hayase. Sementara Kimista terlihat maju ke depan dan menurut mereka memang benar jika Kimista bisa mendapatkan bola di area pertahanan Sakuragi, peluang Seishiki akan menjadi lebih besar. Namun sayangnya, Kimista dijaga oleh Indo. Indo sendiri juga berkata jika Kimista menggunakan trik-trik yang ada di dalam buku. Akan tetapi yang menjagamu kini adalah aku. Ya, Kimista sendiri cukup kesulitan meski ia sudah bergerak ke kanan dan juga ke kiri. Tapi Indo masih terus bisa mengikuti pergerakannya. Marco dan pelatih Akiko pun berkata jika Indo memberikan kesan seperti ia tidak ingin Kimista menyentuh bola. Sakuragi sangat mewaspadai Kimista. Di samping itu, pelatih Nazawa berkata jika usaha yang Kimista perlihatkan saat bertahan dan saat menyerang, aku rasa ia sedang mengetes dirinya sendiri. Ubukata pun bingung dengan perkataan mengetes yang pelatih Nazawa bilang, akan tetapi pelatih Nazawa berkata jika Kimista selalu berpikir jika ia memang begini atau tidak, aku tidak seperti itu. Inilah batasanku, tapi terkadang ia berpikir bisa berbuat lebih banyak lagi. Itu adalah konflik yang ada di dalam pikiran Kimista dan hebatnya ia sudah berjuang sejauh ini. Kita juga berpindah sebentar ke sisi ayahnya Kimista dan pasti kalian masih ingat dengan perkataan ayah Kimista yang bilang pembunuh mimpi bagi Kimista itu berbeda, dan di sini ayah Kimista bilang jika dalam kasus anaknya pembunuh mimpi adalah kepercayaan dirinya sendiri. Nah, di dalam lapangan Kimista yang masih ditempel ketat oleh Indo, ia berkata jika dirinya ini benar-benar bodoh. Usaha toko yang keluarganya miliki, ia pikir itu akan bertahan selamanya. Dan setelah berkata seperti itu, ada pengumuman di dalam stadion yang berkata jika orang yang menonton pertandingan semifinal tingkat SMA seluruhnya ada 55.000 orang 748. Kimista pun melirik ke arah layar yang memperlihatkan angka para penonton yang datang. Ia pun berkata menonton pertandingan ini orang-orang yang datang membuat aku kesal. Kimista juga berkata ke Indo jika aku tidak ingin kau tahu. Indo pun bertanya tentang apa, tapi si Kimista langsung berbalik arah dan berusaha melepaskan diri dari Indo. Tapi
Tapi di sini Indo nggak tinggal diam, ia bergerak mengikuti Kimista dan berkata jika Kimista itu naif banget. Akan tetapi gokilnya Indo yang mengikuti pergerakan Kimista, di depannya sudah ada Oshiba yang memblok pergerakan Indo. Kimista pun pada akhirnya berhasil bebas. Ia juga berkata di dalam hatinya jika ia sendiri sudah sangat lelah memikirkan hal ini berulang-ulang tanpa menemukan jawabannya. Akan tetapi sekarang aku memutuskan untuk percaya kepada diriku sendiri. Kimisa yang berhasil melepaskan diri dari Indo pun berteriak meminta bola.